Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, ini adalah kondisi kebun kami. Maklum ya, masih pemula dan masih belajar menerapkan cara pertanian yang benar. Makanya masih banyak mencari referensi dari para senior yang sudah berpengalaman. Di kebun kami ini sekarang lagi dimulai proses pemetikan tahap ketiga. Jadi ini yang ketiga kali proses pemetikan buah kopi di kebun kami ini. Karena setelah itu akan segera dilakukan pemangkasan secara merata. Oke Sobat Tani dimanapun berada, selamat datang di Cah Ngerong Channel, tempat dimana kita mengupas tuntas segala hal tentang dunia pertanian, khususnya petani kopi, dari akar sampai ke cangkir. Sobat Tani, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering jadi perdebatan di kalangan para petani kopi, antara pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, mana sih yang sebenarnya lebih baik untuk tanaman kopi? Apakah pupuk organik lebih ramah lingkungan tapi kurang efektif? Ataukah pupuk kimia itu lebih cepat hasilnya tapi beresiko merusak tanah? Oke, Sobat Tani, yuk kita bongkar faktanya bersama. Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan tentang konten-konten edukatif seputar dunia pertanian kopi lainnya. Sobat Tani, kita bahas apakah itu pupuk organik dan pupuk kimia. Tapi sebelum kita membandingkan, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pupuk organik dan pupuk kimia itu sendiri. Nah, di sini yang dinamakan pupuk organik itu kan pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami ya. Contohnya itu seperti apa? Seperti kotoran hewan, ada kompos, ada juga limbah pertanian, bahkan sisa-sisa panen ataupun kulit biji kopi yang kering. Nah, itu kandungannya adalah unsur hara di dalamnya itu kan bersifat alami dan dilepaskan perlahan ke dalam tanah. Nah, itu untuk pupuk organik. Sedangkan untuk pupuk kimia itu bisa juga disebut pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik ini itu kan pupuk dari hasil produksi industri ya, dengan kandungan unsur hara yang sudah ditentukan tentunya. Misalnya itu kan ada urea, ada TSP, ada KCl yang kandungannya padat. Itu bisa langsung diserap tanaman dan biasanya itu hasilnya lebih terlihat cepat. Nah, jadi secara sederhananya organik itu adalah pupuk alami dan lambat. Sedangkan untuk kimia adalah pupuk buatan dan cepat. Nah, seperti itu. Terus yang kita bahas manfaatnya dan kekurangannya dari masing-masing kedua pupuk tersebut itu apa? Oke. Sekarang kita lihat ya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua pupuk tersebut. Ini untuk pupuk organik. Pupuk organik itu mempunyai kelebihan bisa memperbaiki struktur tanah, bisa juga meningkatkan mikroorganisme tanah, dan juga aman bagi lingkungan karena tidak menyebabkan pencemaran air tanah. Tapi tentu juga pupuk ini mempunyai kekurangan. Kurangnya apa? Nutrisi tidak sebanyak pupuk kimia. Itu butuh waktu lama untuk terlihat hasilnya. Bisa 1 tahun atau 1 tahun lebih baru terlihat hasilnya. Pupuk organik ini sulit dihitung dosisnya secara presisi. Jadi untuk takaran tepatnya itu nggak bisa dihitung secara presisi. Sekarang untuk pupuk kimia ini mempunyai kelebihan itu cepat terlihat hasilnya. Tentu nutrisinya tersedia dalam jumlah besar dan dosis itu bisa dihitung dengan akurat. Tapi juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Itu bisa merusak struktur tanah jika dipakai berlebihan. Bisa mengurangi jumlah mikroorganisme tanah dan beresiko mencemari air tanah jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu pengaruhnya ke tanaman kopi apa? Oke, sekarang masuk ke intinya ya. Bagaimana pengaruh kedua jenis pupuk ini terhadap pertumbuhan tanaman kopi? Sobat Tani, tanaman kopi itu kan sangat butuh unsur hara makro dan unsur hara mikro, seperti nitrogen, ada fosfor dan kalium, juga ada kalsium, ada magnesium, ada juga yang bilang boron. Nah, itu pupuk kimia bisa memenuhi kebutuhan itu secara cepat. Bagus untuk masa pertumbuhan vegetatif dan pembentukan buah. Tapi tanaman kopi itu hidup puluhan tahun loh. Maka kesehatan tanah juga itu kan penting untuk jangka panjangnya. Disinilah pupuk organik berperan besar. Ia menjaga kelembapan, meningkatkan
porositas tanah dan menghidupkan mikroorganisme yang mendukung akar kopi tumbuh lebih sehat. Jadi idealnya kita bisa kombinasikan keduanya. Pemupukan berimbang antara organik dan kimia itu bisa memberikan hasil terbaik. Tanaman kopi subur, bisa produktif dan hasilnya maksimal, dan tanah tetap sehat dalam jangka panjangnya. Jadi penggunaan pupuk organik pada tanaman kopi itu harus dilakukan dengan tepat agar manfaatnya maksimal. Dan berikut cara yang tepat penggunaan pupuk organik pada tanaman kopi baik untuk tanaman muda maupun tanaman yang sudah produktif. Yang pertama, bagaimana jenis pupuk organik itu yang disarankan seperti apa sih? Nah, itu kan seperti kompos ya, bisa dari sisa tanaman, bisa dari jerami atau dedaunan, atau di sini biasa disebut dengan ganepo ya. Nah, terus pupuk kandang juga bisa dari kotoran sapi, kotoran kambing, ada juga kotoran ayam. Tetapi semuanya itu tentu sudah difermentasi dahulu. Ada juga pupuk organik cair atau biasa orang menyebut POC lah. Bisa dari E4, ada juga air cucian beras, ada bonggol pisang. Semua juga sudah difermentasi. Nah, untuk waktu dan tahapan pemupukan, ini untuk pupuk organik ya. Ini untuk tanaman kopi usia 0-3 tahun, ini kan masih dalam fase pertumbuhan. Pemupukannya gimana? Itu bisa dilakukan 3-4 kali dalam 1 tahun. Nah, waktu yang tepat pemupukan organik bisa awal musim hujan, ataupun pertengahan musim hujan, dan menjelang musim kemarau. Takarannya, ya kita bandingkanlah, bisa kita buat 5-10 kg pupuk padat per pohonnya. Itu kan tergantung usia dan pertumbuhan juga. Nah, cara aplikasinya ya kita bikin lubang lah. Mungkin diameter 30-50 cm dari batang utama, itu kurang lebih sedalam ya 15 cm itu bisa. Lalu masukkan pupuk organik padat, lalu timbun kembali dengan tanah. Nah, untuk yang pupuk organik cair itu bisa disiram di area perakaran ya, tapi ini dilakukan saat sore hari agar serapan bisa maksimal. Untuk pupuk organik buat tanaman kopi yang sudah produktif, ini kita bisa gunakan 2-3 kali per tahunnya, tentu sesuai kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Nah, waktu yang pas itu kapan? Itu setelah panen bisa, karena setelah panen itu kan untuk pemulihan energi pohon. Bisa juga dilakukan awal musim hujan, karena pada awal musim hujan ini bisa memicu tunas baru dan bunga. Bisa juga pertengahan musim hujan untuk menunjang pembesaran buah. Takarannya bagaimana? 10-15 kg pupuk organik padat per pohonnya. Nah, itu seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi para sahabat tani dimanapun berada. Jadi kita bisa mengaplikasikan pupuk anorganik dan pupuk organik agar kebun kita bisa maksimal dan tanah yang ada di kebun kita itu tidak rusak. Dan batang kopi kita selalu sehat karena nutrisinya itu selalu tercukupi dan selalu dijaga. Karena kalau kita salah pengaplikasian pupuk pada pohon kopi kita, justru akan merusak tanah dan batang kopi karena ini efeknya jangka panjang. Nah, begitu ya Sobat Tani dimanapun berada. Oh iya, ada yang lupa, ini jangan sampai untuk memberikan pupuk organik langsung menempel ke batang, karena itu bisa menyebabkan busuk batang. Menggunakan pupuk yang belum matang, mentah, itu bisa mengandung patogen panas dan berbau menyengat. Jadi Sobat Kopi dimanapun berada, pertanyaan awal, pupuk organik atau pupuk kimia, mana yang lebih baik? Jawabannya bukan satu atau yang lain. Yang terbaik adalah pemupukan cerdas, yaitu menggabungkan keunggulan keduanya secara bijak dan seimbang. Pupuk kimia memberi hasil cepat, pupuk organik menjaga keberlanjutan tanah. Kalau digabung, tanaman kopi bisa tumbuh sehat, produktif, dan ramah lingkungan. Kalau kamu petani kopi, kamu tim organik, ataukah tim kimia atau tim kombinasi nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini kalau bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, petani sukses.